Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga Anda tetap sehat dan senantiasa bersyukur atas anugerah kehidupan yang sudah Allah berikan. Senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik pekan keempat Paskah, hari Sabtu Imam. Renungan pada hari ini, renungan dari bacaan-bacaan liturgi akan dibawakan oleh Romo Julius Edianto, MSF, yang akrab disapa Romo Edi. Saya yakin Anda sekalian tidak asing dengan sosok Romo Edi, yang saat ini berkarya sebagai Romo Paroki Rawamangun, Gereja Keluarga Kudus. Mari kita sapa beliau lebih dulu. Apa kabar Romo Edi? Baik, Mbak Be. Gimana, sehat Mbak Be? Puji Tuhan, sehat Romo. Selamat Paskah dulu ya. Baik, selamat Paskah. Ini masih pekan keempat Paskah ya Romo. Iya, selamat Paskah juga untuk para untuk semua setia Oase Rohani Katolik. Dan juga terima kasih Romo Edi karena Romo di antara berbagai kesibukan Romo senantiasa berkenan hadir dalam acara ini. Ya, dengan senang hati lah. Baik, Romo Edi, mohon Romo memimpin doa pembuka sebagai awal acara ini. Monggo Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, syukur bagimu atas segala rahmat yang selalu kau curahkan bagi kami, khususnya kami bersyukur atas rahmat Paskah yang boleh kami sambut. Kami mohon ya Bapa, biarlah Paskah yang baru saja kami rayakan, sungguh-sungguh menjadi sebuah peristiwa iman, di mana kami kau perkenankan untuk hidup sebagai orang yang kau bangkitkan, karena kami boleh mewujudkan hidup baru yang engkau curahkan bagi kami. Biarlah permenungan kami pada hari ini ya Bapa, semakin menggiatkan kami, memberi semangat kami untuk terus hidup sebagai orang-orang yang kau bangkitkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, hai umat milik Tuhan, wartakanlah kebijaksanaan Tuhan yang telah memanggil kalian dari kegelapan dalam cahayanya yang menakjubkan. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 13 ayat 44 sampai 52. Waktu Paulus berada di Antioquia, Pisidia, pada hari Sabat, datanglah hampir seluruh warga kota berkumpul di rumah ibadat Yahudi untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka Allah dan pembesar-pembesar di kota Antioquia itu. Begitulah, mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium.
Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Dia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Dia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab itu, aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Edi, bacaan-bacaan liturgi pada hari ini sangat menarik ya Romo. Iya, Dalam benar. kisah
Rasul tadi kita mendengar Paulus yang memberitakan tentang Yesus yang telah bangkit. Sedangkan dalam Injil Yohanes tadi, Yesus mengingatkan para murid agar mereka tidak gelisah saat Yesus meninggalkan mereka. Romo, dari kisah tadi yang bacaan-bacaan liturgi, apa yang hendak Romo sampaikan kepada kami? Baik, Mbak Bay, mungkin ada baiknya saya sebagai imam, juga para imam yang lain, ingin berterima kasih kepada semua umat yang tekun setia mendoakan kami. Kenapa? Karena tradisi gereja setiap Sabtu pertama adalah Sabtu Imam. Dan tampak nyata doa-doa itu sungguh kami rasakan. Mungkin sedikit sejarah Sabtu Imam ini. Ya, pada tahun 2009, Paus Benediktus ke-16 memutuskan sebagai tahun imam. Tentu hal ini berangkat dari keprihatinan beliau melihat semakin sedikitnya panggilan imamat. Anak muda semakin sedikit untuk berani menjawab panggilan menjadi seorang imam. Di samping itu juga Paus melihat bagaimana tantangan para imam untuk setia pada panggilan dan putusan semakin berat. Dunia semakin sekuler, juga beberapa faktor lain, sehingga akhirnya Paus melihat bahwa imam perlu didukung dalam doa-doa. Maka beliau memutuskan tahun 2009 sebagai tahun imam, di mana beliau mempersembahkan, menyerahkan seluruh imam dalam lindungan Bunda Maria yang kita anggap sebagai ratu para imam. Dan beliau memutuskan setiap Sabtu pertama adalah Sabtu Imam. Mungkin Sabtu pertama ini dikatakan dengan tradisi devosi Sabtu pertama yang merupakan pesan dari Bunda Maria ketika menampakkan diri kepada Lucia, salah satu saksi mata penampakan Bunda Maria di Fatima. Jadi pada tanggal 10 Desember tahun 1925 di Biara Pontevedra Spanyol, Bunda Maria menyampaikan pesan kepada Lucia agar setiap Sabtu pertama semua umat mendoakan doa rosario untuk memulihkan kekudusan Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Nah, waktu itu atau kurang percaya lagi tentang kekudusan Bunda Maria. Jadi, kursi Sabtu akhir disatukan dengan Sabtu Imam ini, yaitu sekedar sebuah pemahaman. Sekali lagi, imam yang lain mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua. Sebelum menunggang sabda Tuhan ini, tentu kita bersyukur atas Paskah yang kita rayakan ya. Mbak Be merayakan di mana, Mbak Be? Saya di Paroki Bintaro Jaya, Gereja Santa Maria Regina, Romo. Ya, semua umat datang dengan beramai-ramai. Ya. Cuaca kayaknya waktu itu memang sedikit agak mengganggu, namun tidak mengurangi kehikmatan perayaan kita. Paskah sering kita rayakan tentunya. Dan pertanyaannya adalah, Paskah yang kita rayakan itu apakah sungguh dari sebuah peristiwa iman? Atau mungkin sekedar tradisi liturgi yang kita rayakan setiap tahun? Tentu kita ingin agar Paskah ini menjadi peristiwa iman. Dan inilah yang menjadi transisi bagi kita untuk memahami sabda Tuhan hari ini. Apakah Paskah sungguh-sungguh memberikan buah-buah yang melimpah, tentu buah rohani bagi kita semua? Ini pertanyaan awal sebelum kita masuk dalam permohonan hari ini. Mbak Bay, tentu Mbak Bay punya pengalaman ketika kecil ya, ketika orang tua kita mau pergi, apa yang kita rasakan? Sedih, Romo, tidak mau ditinggal. Iya, sedih, kemudian kita khawatir, takut, bimbang, galau. Pasti itulah karena kita merasa orang yang kita kasihi, orang yang kita percayai, tiba-tiba pergi meninggalkan. Jadi suasana galau, suasana sedih, itu adalah manusiawi. Dan ini yang dirasakan oleh para rasul waktu itu. Jadi konteks Injil hari ini adalah kegalauan para murid ketika Yesus mengutarakan dua hal yang sungguh-sungguh di luar dugaan mereka. Karena kita lihat yang pertama adalah bagaimana Yesus mengatakan dia akan mati. Dia akan mati
di bab 13, tentu ini sesuatu yang mengagetkan mereka. Kok orang yang mereka muliakan tiba-tiba mengatakan dia akan mati. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Yesus akhirnya menegaskan dia akan meninggalkan para murid untuk kembali ke rumah Bapa. Bab 13 hari ini tentunya. Ini yang menggelisahkan para murid waktu itu, para rasul waktu itu, sehingga situasi psikologis inilah yang menjadi latar belakang dialog antara Yesus dan Filipus. Ini adalah kejadian ketika Yesus mengadakan perjamuan terakhir sebelum Paskah. Jadi ini uniknya Mbak B. Kita sudah merayakan masa Paskah, namun bacaannya justru terjadi sebelum Yesus wafat dan bangkit tentunya. Konteks seperti inilah yang membantu kita akhirnya bagaimana kegalauan yang para murid rasakan. Kita lihat ketika Yesus mengatakan, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama dengan kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Jadi, sabda Yesus ini sungguh mengagetkan mereka semua. Sehingga akhirnya timbullah kegoncangan. Kita lihat sebelum dialog Filipus dengan Yesus, ada dialog dengan Thomas dulu. Thomas yang kaget mengatakan, "Aku ingin pergi ke tempatmu, tunjukkanlah jalanku." Seperti itulah. Potretnya seperti itu. Lalu muncullah Filipus. Filipus juga bertanya-tanya, "Mengapa engkau ke rumah Bapa?" Siapa Bapa itu? Tentu kita nggak boleh berpikir bahwa apakah mereka nggak percaya pada Yesus sebagai Sang Mesias. Mereka pasti sudah percaya. Apalagi Filipus sebagai generasi pertama para rasul. Tentu sudah mengenal Yesus melalui ajarannya, dengan melalui apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka pertanyaan dari Thomas dan Filipus sebenarnya lebih dipengaruhi suasana batin mereka, suasana psikologi mereka. Aku nggak mau sendirian, aku nggak mau ditinggalkan, seperti itu. Oleh karena itu, Injil hari ini tentu mengajak kita semua untuk memahami ada apa di balik dialog itu. Tapi sebelum kita memahami dialog itu, kita ingin tahu dulu siapa Filipus itu. Mbak Be tahu siapa kira Filipus? Apa Mbak Be kenal? Saya hanya tahu beliau adalah salah satu rasul dari murid Yesus. Iya. Ya, memang beliau adalah rasul dari generasi pertama. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 14 dikatakan ketika Andreas dan Yohanes berjalan bersama Yesus di Galilea, ketemu dengan Filipus, maka Yesus berkata, "Ikutilah aku." Kemudian Filipus bergabung dengan para rasul. Dalam Injil kita sering mendengar kisah Filipus. Contohnya setelah ia menjadi murid Yesus, dia membantu Nathanael untuk bertemu dengan Yesus dan mengikuti Yesus. Kemudian dalam peristiwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, Filipus juga dilibatkan di situ. Kemudian dalam kisah para rasul diceritakan bagaimana Filipus mewartakan kabar kebangkitan, kabar keselamatan kepada orang-orang di Samaria. Di situ Filipus juga berbuat mukjizat, menyembuhkan orang sakit atau mengusir setan. Dan Filipus juga membantu sida-sida Ethiopia untuk memahami firman Tuhan dan percaya pada Yesus. Yang anehnya gini, Filipus itu artinya pecinta kuda. Saya nggak tahu apa hubungannya dengan itu, tapi itulah nama, tentunya ada di balik nama tentu ada satu maksud lah. Namun itu yang jadi permohonan saya, apa arti nama pecinta kuda dengan relasinya dengan pewartaan Filipus tentunya. Baik, tadi kita mendengar Filipus berkata, "Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Inilah sebuah pernyataan kegalauan iman. Loh kok Yesus pergi kepada Bapa? Tunjukkan Bapa kepada kami. Untuk menjawab ini tentunya Yesus tahu
Yesus nggak jengkel pada Filipus atas pertanyaan itu ya, karena Yesus sadar bahwa para murid sedang nggak nyaman situasinya. Maka Yesus menjawab itu dengan bersabda, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah padaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yesus menunjukkan aspek atau kodrat ilahinya, bahwa dia ini adalah putra Allah yang terus bersatu dengan Bapanya. Ketika putra Allah datang, Bapa bersama dia. Maka dikatakan, aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan, itu semua yang Bapa dan lakukan dan katakan. Semua bukan dari keinginan Yesus sendiri. Dan semua itu dilakukan tentu demi kemuliaan Bapa. Dan akhirnya Yesus mengatakan, percayalah atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Filipus diajak memahami bahwa di balik tindakan Yesus mengatakan banyak hal. Yesus mengajar para murid, Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membuka mata orang buta, membuka telinga orang tuli, membangkitkan orang lumpuh, mengusir setan. Semua itu dilakukan karena Bapa menghendakinya. Artinya menghadirkan apa rencana Bapa. Bukan demi kemuliaan Yesus, namun demi kemuliaan Bapa. Disitulah akhirnya Yesus ingin meneguhkan iman para rasul. Sebelum aku pergi, atau Yesus pergi, Yesus ingin kembali meneguhkan iman para rasul, aku ini putra Allah yang selalu hadir bersama Bapa di tengah-tengah mereka. Kemudian tentu di sini Yesus ingin mengatakan, aku ini bukan guru atau orang sakti seperti yang lainnya. Aku ini adalah putra Allah yang bersatu dengan Bapa. Oleh karena itu, Yesus sungguh mengajak para murid percaya bahwa kalau aku pergi kepada Bapa, karena itulah kodrat ilahiku. Lalu kemudian yang menarik adalah bagaimana Yesus juga mengingatkan kodrat ilahi dalam sebuah konteks pengabulan doa. Kalau kamu memohon atas namaku, pasti aku akan melakukannya demi kemuliaan Bapa. Artinya bahwa semua doa-doa yang dimintakan dalam nama Yesus, Bapa pasti akan mengabulkannya. Sebuah peneguhan iman dari Yesus agar para murid tidak galau lagi, para murid tidak kacau lagi. Karena Yesus sadar ya, setelah Yesus pergi, para murid pasti akan menghadapi tantangan dan ancaman dari orang-orang yang selama ini menolak dan memusuhi Yesus. Dan faktanya yang terjadi, orang-orang Yahudi terus mencari orang-orang yang mengaku murid Yesus. Inilah yang dialami oleh para murid, dan Yesus menyiapkan mereka. Baik, Romo Edi. Sebelum kita melanjutkan renungannya Romo Edi, nanti kita akan jeda sejenak ya Romo Edi, mengendapkan apa saja yang sudah Romo Edi katakan tadi. Tapi ada satu hal yang hendak saya sampaikan, nanti bisa Romo Edi jelaskan setelah kita jeda. Saat ini sebenarnya kita juga mungkin sama seperti Filipus, Romo. Kita tidak pernah melihat Allah. Kita hanya diberitahu tentang sifat-sifat Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Bagaimanakah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih? Tidak ada yang tahu. Tapi kita percaya kepada Dia tadi yang disebut Romo Edi. Percaya pada karya-karya keselamatan yang sudah Allah berikan. Nah, jangan dijelaskan sekarang Romo Edi. Kita akan jeda sejenak. Dan setelah jeda, kita akan melanjutkan perbincangan rohani kita. Sahabat Oase Rohani Katolik, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami Romo Julius Edianto MSF dan saya Bernadette Eslet. Bila Anda mempunyai pertanyaan, saran, dan juga kritik, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 088102513348. Nah, Romo Edi, mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Tadi Romo Edi menjelaskan bahwa Yesus sudah mengatakan bahwa apa yang engkau lihat, engkau melihat aku, berarti engkau melihat Bapa. Nah, kadang-kadang kita sama seperti Filipus yang tidak menuntut melihat Tuhan, karena Filipus masih beruntung ya Romo, masih melihat Yesus secara fisik. Nah, kita sama sekali tidak, tetapi kita memiliki iman yang percaya pada penebusan dan karya-karyanya dalam hidup kita. Terima kasih atas pertanyaan Mbak Bey. Memang kadang kita sering mendengar orang yang mengaku, saya melihat Tuhan. Melihat artinya dengan mata kita ya tentunya ya. Kadang seperti putih, seperti itulah. Ya itu adalah pengalaman iman. Kita nggak bisa mendebatnya. Namun yang pasti bahwa secara normal bahwa selama di dunia kita nggak bisa melihat Tuhan dengan mata kita. Namun seperti Saudara Yesus katakan, setidaknya percayalah pada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Artinya bahwa kalau Filipus melihat Tuhan secara langsung karena dia masih bersama Yesus zamannya, kita sudah berbeda zaman tentunya, kita diajak melihat Tuhan atau menemukan Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Artinya, kalau kata melihat, saya lebih suka mengatakan merasakan. Menemukan dan merasakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Kita percaya, apa yang dilakukan Yesus pada waktu itu terus terjadi sampai kapanpun. Kenapa? Karena ketika Yesus menjelang wafat atau menjelang naik ke surga, dia mengutus para muridnya untuk melakukan apa yang ia lakukan. Maka pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu berbuat kebaikan, mengajarkan iman, mengalami peneguhan, penghiburan atau kasih, itu terus terjadi. Oleh karena itu, kalau kita terus merasakan kebaikan-kebaikan, entah dari siapapun, entah dari mungkin anggota keluarga kita, kenalan kita, atau bahkan orang asing pun, dalam iman, di situ pekerjaan Tuhan terus terlaksana, terus terjadi, dan di situ dengan menggunakan mata hati kita, mata batin kita, bukan mata fisik kita melihat Tuhan. Dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang terus terjadi melalui orang-orang yang berkehendak baik. Melalui Mbak B, semoga mulai saya, atau melalui semua orang. Pekerjaan Tuhan selalu terlaksana, terjadi sampai kapanpun, dan itulah cara kita untuk melihat dengan mata batin kita, merasakan dan mensyukuri Tuhan memang ada di sekitar kita. Seperti itu Mbak B. Nah, Romo, dan ini juga ada peneguhan dari itu sendiri, bahwa apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Artinya dia mengundang kita untuk berelasi dengan dekat, ya, supaya bisa menuju kepada Allah Bapa, ya Romo. Ya, doa yang baik adalah doa di mana kita merasakan melihat atau bertemu dengan Tuhan. Mungkin secara fisik kita nggak melihat Tuhan, namun setelah doa yang kita rasakan, ketenangan, kedamaian, atau mungkin semakin mengasihi orang lain. Buah dari doa adalah juga itu juga. Itu berarti doa adalah salah satu cara untuk bertemu atau melihat Tuhan. Tentunya Mbak B. Nah, ini membawa kepada pengalaman Rasul Paulus ya Romo. Rasul Paulus juga yang mengalami sendiri kehadiran Tuhan dalam hidupnya, kemudian berani bersaksi tentang Yesus yang sudah bangkit, dan beliau berani datang ke Antioquia di Pisidia mewartakan kebangkitan Tuhan. Ya, memang karena sebenarnya kalau kita belajar dari bacaan pertama, semangat Filipus dan Barnabas yang mewartakan kabar gembira di umatnya di Pisidia atau Antioquia, itu menggambarkan bagaimana dia juga
terus merasakan Allah yang hadir, dan terus dibangkitkan. Artinya bahwa apa yang dialami oleh Filipus dalam bacaan pertama tadi, kegalauan, kekhawatiran, kebimbangan, bahkan juga mungkin akhirnya mereka imannya terpengaruh. Namun setelah peristiwa Paskah, Yesus bangkit. Dan ketika mereka mulai percaya dengan berbagai peristiwa, penampakan Yesus, makam kosong dulu, penampakan Yesus, akhirnya mereka percaya bahwa Yesus sungguh bangkit. Artinya Yesus sungguh ilahi. Dan mereka merasakan kehadiran Yesus dalam bentuk yang lain. Selama masih hidup, mereka bisa makan, bisa mendengarkan, bisa berjalan bersama Yesus. Namun setelah Yesus bangkit, para rasul, termasuk Filipus, merasakan kehadiran Yesus yang lain. Kita ingat setelah perikopah ini, yang kita dengar hari ini, Yesus menjadikan sang penghibur yang membantu mereka, para murid, untuk merasakan Yesus secara dalam bentuk yang lain. Pengalaman Paskah menjadi pengalaman iman bagi Filipus. Kita lihat bahwa setelah Yesus bangkit, Filipus yang awalnya galau diteguhkan melalui ajaran Yesus yang kita renungkan hari ini. Dan peristiwa Paskah, akhirnya Filipus menjadi orang yang dibangkitkan. Setelah kebangkitan Yesus, Filipus menurut tradisi mewartakan kabar gembira di beberapa tempat di Turki, Pisidia tadi, dan menurut tradisi Filipus akhirnya wafat sebagai seorang martir. Dia disalib dengan kepala di bawah. Ini adalah hidup orang yang dibangkitkan. Paulus juga sama. Paulus juga mengalami sebuah iman yang naik turun. Namun kita percaya semangat beliau, keberanian beliau dalam mewartakan kabar gembira kepada bangsa asing, juga karena beliau merasakan kebangkitan bersama Kristus. Beliau memang hidup sebagai orang yang dibangkitkan. Sehingga dia berani, walau menghadapi ancaman, tantangan dari orang-orang Yahudi yang di sana, namun mereka, atau Paulus dan Barnabas terus berani mewartakan kabar gembira. Itulah contoh-contoh orang yang dibangkitkan. Seperti itu Mbak B. Ya, betul Romo. Jadi dari kisah para rasul, orang Yahudi ketika melihat orang banyak yang datang kepada untuk mendengarkan Paulus menjadi iri hati dan mereka menghujat serta membantah apa yang dikatakan Paulus. Ini seperti kalau orang mengikuti Yesus tanpa benar-benar mengenal secara benar, kemudian akan mudah berpaling kalau ada problem, tantangan, dan membuat muncul rasa iri hati. Tetapi ini Romo sudah menceritakan tentang Paulus dan Filipus. Pengenalan yang mendalam akan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup mengantar mereka pada iman yang mendalam ya Romo. Dan ya, mereka berani melalui liku-liku hidup mereka yang tidak mudah itu karena penyertaan Tuhan sendiri. Iya benar. Jadi pengalaman iman itu akan meneguhkan kita. Termasuk pengalaman kita merayakan Paskah. Apakah Paskah kita rayakan? Mungkin Mbak B sudah merayakan Paskah lebih dari 25 kali. Saya lebih dari 50 kali. Pertanyaannya adalah, apakah Paskah itu sungguh-sungguh mengubah hidup kita? Dan itu tidak tergantung pada berapa kali kita merayakan Paskah. Namun bagaimana kita memaknai perayaan Paskah? Paskah itu peristiwa iman. Yang dikatakan bahwa Paskah itu adalah kita tidak sekedar merayakan atau mengenang saat Yesus bangkit dengan mulia. Namun sekaligus dalam merayakan Paskah, Allah juga ingin membangkitkan kita dari kelesuan, dari dosa-dosa kita, dari segala hal-hal yang kurang baik, agar kita bangkit untuk hidup baru bersama Yesus. Seperti pengalaman Paskah Filipus, yang hidup baru sebagai orang yang dibangkitkan. Maka kita hendaknya seperti itu juga. Paskah hendaknya juga membaharui hidup kita. Jadi orang-orang yang juga dibangkitkan. Pertanyaannya adalah, kira-kira menurut Mbak Bey, apa contohnya orang yang hidup, orang dibangkitkan? Dari manusia yang lama ya, Romo? Iya, manusia lama menjadi manusia baru. Contohnya bagaimana? Ya, contoh sederhananya adalah
mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, yang tadinya hanya ke gereja setiap hari Minggu, sekarang mempunyai kerinduan untuk datang dan menerima tubuh Yesus setiap hari, terutama pada Sabtu pertama, karena sesudah mendoakan doa senakel dan rosario dan penyembahan kepada Sakramen Maha Kudus, lalu disediakan kesempatan untuk menerima sakramen tobat. Nah, kalau itu setiap bulan dilakukan, kemudian akan merasa menjadi semakin mempunyai relasi yang dekat kepada Tuhan. Itu salah satu contoh menjadi manusia baru setelah Paskah, Romo. Banyak contoh yang bisa kita lakukan. Hidup kita menjadi semakin kudus karena kita bertobat meninggalkan segala dosa kita. Hidup kita menjadi semakin baik lagi, semakin mengasihi. Kita ingat ya, tema perayaan Paskah tahun ini adalah peran serta kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Apakah kita semakin peduli membantu orang-orang yang prasejahtera? Apakah kita juga mau semakin berani mengasihi orang lain dengan semangat, mungkin melayani, semangat mengampuni? Jadi, hendaklah Paskah membaharui kita sebagai pribadi, mungkin juga kita sebagai keluarga Kristiani, juga kita sebagai anggota sebuah paroki. Paskah memberi kehidupan baru, semangat baru di hadapan Allah tentunya. Itulah sebenarnya pengalaman Paskah, pengalaman hidup orang-orang yang dibangkitkan. Baik, Romo, terima kasih sekali atas renungan yang sangat meneguhkan dan mencerahkan ini, Romo. Semoga kita menjadi manusia-manusia Paskah yang baru, yang meninggalkan manusia lama dan berusaha membentuk keseharian kita dengan lebih peduli, seperti tadi temanya, memperdulikan sekitar kita, bekerja sama dengan mereka, dan mengusahakan kesejahteraan bersama, ya Romo. Ya, amin semua. Seperti Filipus contohnya. Baik, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, ini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Edi. Monggo, Romo. Baik, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Filipus, Kau beri kesempatan untuk mengalami kegalauan iman, kekhawatiran. Namun dalam pengalaman Paskah, Filipus boleh mengalami sebuah pengalaman dibangkitkan, di mana akhirnya ia mampu mengembalikan kekuatan, semangat dalam beriman, yang terungkap dengan hidup sebagai orang-orang yang dibangkitkan, semangat pewartaan yang ia wujudkan. Kami mohon ya Bapa, biarlah pengalaman merayakan Paskah yang boleh kami rasakan di tahun ini, juga memberikan kesempatan bagi kami sungguh-sungguh merayakan Paskah, di mana kami mau Kau bangkitkan dari kelesuan hidup kami mau mewujudkan hidup baru, hidup sebagai orang-orang yang Kau bangkitkan. Ialah Paskah mengubah kami semakin lebih baik di hadapan-Mu, menjadi orang yang semakin setia dalam doa, dalam pelayanan, menjadi orang yang semakin mengasihi, berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, menjadi orang-orang yang selalu sadar Kau pilih dan bersedia menjadi rekan kerja-Mu, melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau lakukan di zaman kami ini. Bapa yang Maha Baik, semoga Paskah menjadi peristiwa iman bagi kami, karena kami hidup sebagai orang yang Kau bangkitkan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua dan pelayan kita selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan
Saya Romo Julius Edianto. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Matur nuwun sanget Romo.